Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan ya terkait dengan bab integral lipat 2 pada mata kuliah kalkulus lanjut. Kurang enak ya kalau saya belum kenalan dulu. Jadi kenalin, nama saya Rabitang Fauzildan dengan NIM 24031554 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Kartika Chandra Dewi SSI MSI. Tujuannya dibuatnya video ini tentu untuk sebagai tugas pra UAS ya. Lalu juga untuk memberikan manfaat ya. Kira-kira semoga teman-teman paham. Oh iya, untuk disclaimer dulu bahwa kalau teman-teman belum sekiranya paham sama integral dasar, sebaiknya teman-teman mantapkan lagi buat integral dasarnya biar ini dapat ini dari mana, dapat itu dari mana, jadi supaya nyambung gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi outline yang bakal kita pelajarin ya dari materi integral lipat 2 ini. Pertama ada definisi integral lipat 2, menghitung integral lipat 2, lalu ada sifat, terus ada integral di daerah sembarang. Nah, yang ini implementasi integral lipat pada kehidupan sehari-hari. Tentunya kalau serba ngitung itu monoton ya. Sebenarnya integral lipat 2 ini bisa dipakai apa gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang pada definisi integral lipat 2. Ini misalkan Z sama dengan fungsi X, Y. Nah, Z ini sebenarnya adalah daerah di sini. Daerah ini nih namanya nih Z. Tapi dia memiliki dua peubah yaitu X, Y. Terus definisi pada R ya. Jadi yang R ini adalah yang di bawahnya dari Z, ibarat kayak bayangannya gitu, dari Z titik-titik pojok-pojoknya dia turunkan, maka terciptanya bidang tertutup R. Ini merupakan suatu persegi panjang tertutup ya, tertutup ya. Kalau misalkan tidak tertutup gimana? Tentu itu masih beda kasus, jadi mungkin belum masuk integral lipat 2 ya. Oke, lanjutnya R memiliki definisi sebagai berikut, yakni R terdefinisi pada X, Y dan memiliki rentan tertentu. Karena kita tahu kalau R itu kan ini R. Ini kan R. Bidang semua ini adalah R. Nah, maka dia memiliki batas yaitu A, ada B, ada C, ada D. Gitu ya. Jadi R terdefinisi pada X, Y dan dengan X pada titik A kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan B. Ini ya. Jadi A-nya ini sebagai titik bawah dan B sebagai titik atasnya. Lalu Y-nya juga begitu. C kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D. Ini ya. Sebagai titik bawah, ini sebagai titik atasnya. Oke. Hapus ya biar rapi lagi. Bentar. Oke, selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ini supaya lebih detail. Yang pertama ada bentuk partisi A, B dan C, D menjadi N bagian. Nah, N bagian ini adalah bentuk partisi. Ini bentuk partisi ini. Kita bentuk sebuah bangun datar gitu ya di daerah Z. Lalu kita kita tarik titik-titik hingga seperti ini menjadi bagian kecil-kecil gitu dari R-nya. Nah, terus untuk bagian N-nya ini juga memiliki interval ya. Interval nomor 2. Jadi pilih X, K, Y, K pada setiap subinterval pada XI, XI-1 dan YI, YI-1. Jadi dia itu tetap menganut dari ini rentannya ini. Kalau Y, kalau pakai sumbu Y tetap dia berada di rentan CD, sedangkan kalau di sumbu X dia tetap ada di rentan AB gitu ya. Terus nomor 3 ada bentuk jumlah Riemann. Jumlah Riemann ini sebenarnya untuk mengetahui berapa banyak gapnya, atau simpelnya nanti teman-teman bisa pelajarin lagi. Kalau menurut
eh, pengetahuanku yang lebih mudah gitu ya. Kayak semacam ngitung ada berapa banyak partisi, terus teman-teman hitung gapnya ini ada berapa. Misal gapnya ada 2 nih, 2 2, yang ini ada 3 3, terus ada 3 3. Jadi nanti itu, nah ini kan ada delta AK. Delta AK ini nanti akan sebagai Riemann ya. Jadi nanti nilai Riemannnya itu kayak 3 dikali 2. Jadi nilai Riemannnya itu 6 gitu. Terus nomor 4, jika n menuju tak hingga, ini ya, n menuju tak hingga, P mendekati 0, diperoleh limit jumlah Riemann. Dari Riemann seperti ini tadi ya, definisi awalnya. Nah, kalau fungsi tersebut memiliki nilai limit, maka Z terintegralkan Riemann pada R ditulis sebagai berikut ini. Seperti itu ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi integral lipat 2 yang terdefinisi di R dengan fungsi pengubah X, Y, dA. Nah, dA ini sebagai luasan nanti ya. Nah, dA ini akan kita bisa ubah jadi dx, dy gitu ya. Karena ini kasusnya di integral lipat 2. Oke. Buat lebih jelasnya, kita bisa menuju ke slide selanjutnya ya, biar lebih paham. Oke, next. Nah, ini ada definisi lagi. Jadi misalkan f suatu fungsi dua pubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Jadi gini, tadi kan udah dijelaskan kalau, nah, misalkan ini ini tuh grafiknya. Bentar. Ini ada Y, ini ada Z, ini X. Nah, R itu adalah yang di sini tadi, yang di bawah ini namanya R ini. Adalah grafik tertutup R gitu ya. Nah, di sini apabila R-nya ini memiliki limitnya itu ada, maka kita bisa katakan F dapat diintegralkan pada R. Lebih lanjut ini ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau dA ini kita bisa ganti jadi dx dy gitu. Nah, yang disebut integral lipat 2 f pada R diberikan oleh ini. Nah, ini cuma diganti gitu aja dari dA jadi dx sama dy buat ngitungnya gitu ya. Oke, next. Sekarang pada menghitung integral lipat 2. Jadi jika f x, y lebih dari atau sama dengan 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar, yaitu sebagai berikut. Ini nih nomor 1 ya. Sebenarnya pakai ini saja udah bisa buat menghitung integral lipat 2. Tapi kita bakal belajarin yang lain juga. Yang pertama ada sejajar bidang XOZ. Seperti yang kita tahu ya, bidang XOZ itu yang ini ya. Bidang XOZ itu yang set, ini set. Nah, itu bidang XOZ. Oke, sebentar. Kita hapus dulu aja biar rapi. Oke. Nah, sejajar bidang XOZ. Ini seperti bentuk awal tadi yang integral lipat. Itu ada Z dan ini sebagai R yang bawah ini. Atau mungkin teman bisa S atau J, terserah mungkin. Pokoknya yang di bawahnya adalah bentuk dari hasil titik-titik di atas Z. Nah, kalau kita lihat dari samping daerah bidang XOZ kan gini, otomatis bisa dilihat dong kalau bentuknya itu seperti ini, AY. Nah, kalau kita gambarkan jadinya gini. AY itu seperti ini, set, ke bawah sini, ke bawah sini, ke bawah sini. Nah, ini yang di dalam sini, itu tuh namanya AY. Nah, karena dia basisnya pakai integral batas bawah A sama B. Ini kan, loh. Ini maka dia pakainya yang basis ini. Maka kita bisa tulis nilai dari AY ini adalah integral B, integral AB fx, y dx gitu. Pokoknya dari samping gini ya. Ini kalau dilihat dari samping seperti ini, kalau di dalam grafiknya seperti ini. Oke, next slide supaya lebih paham. Nah, jadi integral lipat
integral lipat 2 yang terdefinisi di R pada fungsi fx, y dA itu sama dengan, nah ini ada dc, integral dc. Jadi maksudnya di sini adalah kita mau menghitung seberapa banyak ininya, seberapa banyak kotaknya ini tuh. Kotaknya ini tuh ada berapa batas gitu. Pokoknya kan pakai batas yang CD ini gitu. Di ini set sampai D gitu ya. Set. Nah, simbolnya tuh gitu sampai D. Makanya kita pakai pembatas dari CD gitu ya. Nah, AY ini kita bisa ganti sebagai ini, kan udah dituliskan kan tadi, set. Maka kita bisa tuliskan lagi sebagai ini. Bentuk akhirnya ya. Jadi maka integral ini itu sama dengan ini, bisa dirubah. Jadi dA tadi kan sama dengan luasan. Nah, luasan ini bisa kita ganti dengan ini dx dy gitu. Oke. Kira-kira begitu. Kalau misal teman-teman masih belum nangkep, nanti mungkin di contoh soalnya biar lebih paham ya. Nah, tadi kan untuk sejajar di bidang X, O, Z. Sekarang kita buat patokannya di sini, di bidang Y, O, Z ya. Di bidang Y, O, Z. Bentar biar mudah. Oke. Kalau tadi pada bidang X, O, Z, sekarang pada bidang Y, O, Z. Nah, kalau dari penampang kita lihat dari depan sini ya. Nah, itu dia bakal terlihat seperti ini tuh. Nah, ini yang garis ini tuh menandakan dia di atas sini tuh. Gitu jadinya tuh. Nah, jadi implementasinya seperti ini nih, mirip set. Nah, ini tuh adalah bidang AX, ya kan? Nah, karena dia berintegrasi sama ini bidang Y gitu. Jadi dia makanya dia pakai DY. Oke. Pakai AX sama dengan integral dengan batas bawah C dan batas akhir D. Sini batas akhir C, batas awal C dan batas akhir D. Fx, y dy. X. Nah, mirip seperti yang tadi, cuman kalau di sini dia bedanya pakai dy dulu ya. Ya, pakai dy dulu ya. Karena kita bisa ganti tadi AX ini sebenarnya AX dy sih. Ini AX dy. Jadi kita bisa rubah nilai B-nya ini jadi sebenarnya sorry banyak tipe ya. Jadi integral lipat 2 yang terdefinisi di R dengan fungsi fx, y dA dengan patokan adalah bidang Y, O, Z, maka kita bisa tulis tadi AX dy ini. AX ini kan. Jadi kita bisa ganti di sini AX itu set. Ini bener AX dx sih. Maaf, AX dx. Nah, ini kita bisa ganti AX-nya itu adalah ini AX-nya set. Gitu. Dan jadilah ini fungsi ini ya untuk menghitung kalau kita patokannya terhadap bidang Y, O, Z. Oke, seperti itu saja. Lalu ada sifat-sifat integral lipat 2. Ini ada yang linear. Sebenarnya ini juga mirip seperti integral dasar ya. Kalau ada konstanta, maka dia bisa dikeluarkan di sini aja konstantanya. Tuh, dikeluarkan aja. Untuk ini bisa ini juga bisa dikeluarkan juga jika dipisah gitu pada integral pada umumnya. Jadi dA, ini jadi fx saja, ini juga jadi gx. Terus ada aditif. Jika R sama dengan R1 union R2 maka berlaku. Jadi simbolnya tuh kayak gini. Kita punya kotak. Nah, ketika kotaknya itu kita bagi, misalnya ini R1, ini R2 gitu ya. Nah, maka ini kita bisa langsung bagi aja, ditambah aja gitu. Jadi maksudnya tuh ini ya, gitu. Satu kotak terus kita bagi. Nah, hasil pembagiannya itu kita bisa langsung tambah. Terus ada monoton, berlaku sifat perbandingan. Jika fx, y
itu kurang dari atau sama dengan X, Y untuk semua X, Y di R, maka ini hasil integralnya pun kurang dari ya. Kalau fx-nya itu kurang dari gx, itu integralnya tetap kurang dari, nggak bisa merubah. Oke, kita akan ubah contohnya sekarang ya. Kita hitung integral lipat 2 berikut. Jadi kita punya fungsi, ini fungsi x, y ya kan, x, y dA di mana R terdefinisi di x, y dengan batasnya seperti ini. Ini adalah gambarannya. Maaf. Sebentar. Nah, ini tuh gambarannya buat. Nah, ini kan dari 0 tuh. Ini ya sebenarnya. Ini sebenarnya tuh 0 ya, 0 sampai 6 ini. Nah, untuk ini kan tuh. Untuk ini dia 0 sampai 6. Terus yang y dia 0 sampai 4. Dan fungsinya itu x kuadrat plus 2y kuadrat. Nah, kita udah tahu batas-batasnya, kita tahu juga dx dy yang mana, langsung aja kita jawab. Nah, seperti ini, jadi x kuadrat plus 2y kuadrat dA. Nah, kalau kita pakai dy duluan, otomatis kita pakai batas yang dy ini, yang ini dulu. Otomatis yang ini 0,4 ini. Maka kita bisa tuliskan 4 integral lipat 2 dari 0604 terus x kuadrat plus 2y kuadrat dy. Ini bagaimana cara ngitungnya? Jadi ngitungnya itu dari sini dulu. Kita hitung yang bagian terdalamnya dulu. Kita hitung yang bagian ini. Jadi integral dari x kuadrat plus 2y kuadrat dengan batas bawah 0, batas atas 4 dy. Kita dapat ini hasil integral, dan batasnya kita hitung juga, kita substitusi di sini y, kita substitusi dengan y juga 4. Nah, 0 ini karena semuanya itu dikali 0, maka saya tidak tuliskan 0 di sini supaya mempercepat proses. Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman, kalau misal belum ini dari mana kok gitu-gitu, silakan mohon maaf dipelajari lagi buat integral dasar. Oke, lanjut ya. Untuk itu habis ini udah kita dapat value-nya sini 4 kan, karena di sini tinggal mengganti 4, ini 4 pangkat 3, jadi 1 berarti 64 kali 2 kan 128. Nah, ini kita lanjut untuk integralkan lagi nih hasil dari integral terhadap dy tadi terhadap dx. Jadi kita dapat ini. Nah, fungsinya di si x kuadrat ini sebenarnya dia itu bakal jadi konstanta ya, yang mungkin agak bingung. Ya, dia di sini bakal jadi konstanta aja. Jadi sebenarnya itu x kuadrat itu 1 kan. Nah, 1 itu kalau kita integralkan dia bakal jadi y gitu. Jadi x kuadrat y. Itu ya, x kuadrat y. Oke, next. Di sini 4/3. Terus kita masukin 6 ya, ini hasil integral. 6 kita dapat ini 544. Jadi gambarnya ya kita dapat volume dari hasil misal ini ya, set. Ini yang di atasnya gitu, set. Ini ya, set. Nah, kita tuh dapat ngitung yang di dalamnya ini. Di dalamnya ini. Nah, volumenya itu adalah ini 544 gitu maksudnya dari integral lipat 2 ini. Ya, kira-kira teman-teman paham ya maksudnya. Oke, next. Nah, sekarang ada integral lipat 2 atas daerah sembarang. Jadi ada dua bentuk. Di sini ada bentuk 1, bentuk 2. Ini apa bedanya sama yang sebelumnya yang ini? Nah, yang ini. Nah, kalau di sini tuh teman-teman udah dapat batasnya gitu, udah dapat batas. Misalnya x 0 kurang dari x sama dengan 6, ada batasnya gitu, jelas. 06, 04 gitu. Nah, kalau di sini tuh dia itu masih berbentuk fungsi gitu, masih berbentuk fungsi. Nah, teman-teman di sini harus menemukan batasnya dulu, baru nanti kita bisa temukan batas lalu kita integralkan. Oke, biar lebih paham kita langsung contoh soalnya. Ini ada definisinya. Nah, kalau misalkan teman-teman membuat grafiknya gitu, terus dapat bentuk yang gini dengan batas AB pada X, maka dia
yang dihitung adalah D-nya dulu, bukan DX-nya dulu. Kata kuncinya itu adalah kayak teman-teman dapat nilai tetapnya di X. Misalnya A-nya ini 6, A-nya ini 6, B-nya 2 gitu ya. Nggak mungkin. B-nya 8 deh. Nah, ini 6 sama 8. Ini kan udah jelas, maka nilai X-nya itu teman-teman yang paling terakhir atau diintegralkan kedua sebelum nilai fungsi dari Y-nya. Jadi yang diintegralkan itu nilai D-nya dulu, baru X gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk yang bagian kalau Y-nya yang fix ya. Jadi Y-nya yang fix. Teman-teman dulukan dulu yang X-nya, baru D-nya yang terakhir gitu, yang kedua, integral kedua. Oke, langsung aja ke contoh. Hitunglah integral lipat 2 yang terdefinisi di S dengan fungsi XY dA. Jika S adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1. Jadi kalau kita ilustrasikan fungsi ini ya, Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1. Ini X kuadrat dan ini Y sama dengan 1. Daerah S ini tertutup sebenarnya itu di sini S-nya. S-nya itu yang ini, di dalamnya sini. Nah, ini S gitu. Nah, itu ini kita ngitung di bagian di dalamnya ini dengan batas ini yang udah diterapin tadi. Oke, langsung aja kita jawab. Nah, ini X, Y, dA. Nah, ini cari batas X dari titik potong kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1. Untuk menentukan ininya ya, ini tuh bakal stop di mana titik potongnya gitu. Lalu ini sama dengan, nah karena tadi yang fungsi adalah Y kuadrat, maka kita dahulukan dulu D-nya. Sedangkan yang dx kan fix tuh. Jadi ini X sama dengan min 1. Yang ini X sama dengan 1. Kan udah fix. Ini kita dapat rentannya gitu. Ini rentannya. Jadi di sini kita bisa tulis ya, S itu sama dengan X, Y gitu. Terus untuk X-nya di min 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 1. Nah, sekarang di batas Y-nya. Batas Y-nya otomatis kalau kita lihat dari gambar, dia startnya itu dari 0. Nah, dia startnya dari X kuadrat, pasti dari X kuadrat, dengan mentoknya itu ada di 1 ya. Di sini, di 1 ini mentoknya. Di X kuadrat kurang dari Y kurang dari 1. Jadi kurang lebih seperti ini ya definisi dari X. Lalu setelah kita dapat definisinya, kita bisa masukin ke dalam integral lipat 2 tadi, rumusnya. Karena yang fungsi adalah Y, maka kita integralkan yang Y dulu ini. Oke, setelah kita dapat seperti ini, kita hitung batas-batasnya juga. Ini 1 ya, X kuadrat. Nah, nilai Y-nya ini akan kita ganti dengan batas-batas itu. Ini kan 1, batas atasnya 1, kurangi batas bawah, X kuadrat. Di Y-nya diganti X kuadrat. Seperti itu. Lalu kita dapat hasil akhirnya ini setelah kita operasi ini ya. X per 2 min X pangkat 5 per 2. Kita integralkan dulu, baru substitusi value-nya ya. Oke, udah. Kita dapat 0. Udah, seperti itu aja. Seperti itu aja ya. Untuk contoh dari integral dengan ruang sembarang. Nah, implementasi integral lipat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misal teman-teman nih punya kotak kan tuh, kotak. Nah, kalau biasanya kan orang-orang itu ngitungnya kan pakai panjang kali lebar kali tinggi. Coba teman-teman ngitung kotak ini menggunakan integral gitu. Kira-kira bisa nggak? Bisa dong. Nah, untuk ngitung volume dalamnya gitu maksudnya. Oke. Pastikan pakai panjang kali lebar. Kita sekarang pakai integral. Gimana caranya? Ini lanjut. Nah, kita ibaratkan sebagai berikut pada bidang Castellius ruang 3 ya. Nah, di sini anggapannya X itu adalah panjangnya itu 40 cm, terus ini ada lebar, ini ada tingginya. Nah, kita bisa hitung tuh
menggunakan integral ini. Ini dx dy dz urutannya terserah sih, mau dy dulu terus dx dz atau dz dy dx terserah, tapi tetap dilihat ya batasannya agar tidak salah. Jadi kenapa dari misal 0 ini 0 40, 0 ini ada di dalam sana tuh kayak titik tengahnya dari perpotongan ini, perpotongan sumbu. Jadi 0 sampai 40, nah itu kira-kira panjangnya kan. Jadi saat ini sebagai patokan aja. Jadi integral dari 1 kan kalau diturunkan terhadap dx nih, kita turunin dulu terhadap dx, kita dapat 1 kan integralnya x terhadap dx kan. Nah, kita sekalian hitung batasnya juga. Jadi x dengan batas atas 40, atas bawah 0. Nah, kita dapat x-nya ini 40 sama dikurangi 0, ini 0-nya nggak usah ditulis. Terus kita integralin terhadap y sama aja 40 kali 30, dapat ini, dapat 1200 ya. Terus sekarang yang ngitung yang z-nya ini, z 1200z 20, batas atasnya 20, batas bawahnya 0, kan 1200 kali 20, 24.000 cm. Kurang lebih gitu ya buat implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah selesai. Jadi terima kasih telah menonton ya. Apabila mungkin teman-teman yang masih kurang jelas, nanti bisa diskusi di kolom komentar. Dan mungkin apabila ada kurang dan salah itu dari saya sendiri. Dan koreksi aja kalau misalnya ada yang salah. Dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terima kasih telah menonton, dan terima kasih Ibu Guru Pembimbing ya, Ibu Kartika Chandra Dewi, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.